Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah Indonesia menaikkan target pendapatan negara dari sektor perpajakan. Untuk itu, Kementerian Keuangan pun mengeluarkan sejumlah aturan baru untuk menggenjot pendapatan pajak negara. Dan kita akan simak datanya, pemirsa, satu persatu. Di mana kalau kita melihat di APBN kita di tahun 2022, untuk target pendapatan pajak negara ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk tahun 2022 ditargetkan pendapatan negara dari sektor pajak ini bisa mencapai 1.265 triliun rupiah. Padahal di tahun 2021 target pendapatan pajak Indonesia sebesar 1.229,58 triliun rupiah. Ini berarti ada kenaikan 35,42 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan secara persentase, pemirsa, target pendapatan pajak negara tahun ini sebesar 15,77% dari postur APBN. Sedangkan di tahun 2021 sebesar 11,88%. Kemudian dari target pajak 1.265 triliun rupiah di tahun 2022 sampai dengan Februari 2022 sudah tercapai 199,4 triliun rupiah. Angka ini masih akan terus digenjot oleh pihak pemerintah sampai dengan akhir tahun nanti. Dan untuk itulah kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk menggenjot pemulihan ekonomi nasional ini sejumlah regulasi pun dikeluarkan. Kita akan melihat ketika ada peningkatan target pendapatan dari sektor pajak, maka itu akan diikuti oleh regulasi. Untuk itulah Kementerian Keuangan mengeluarkan 14 peraturan menteri atau PMK, peraturan menteri keuangan, di mana sekali lagi kami pertegas di sini hal ini adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Mungkin Anda bertanya, apa saja, sektor apa saja yang akan terkena pajak? Kita akan lihat satu persatu. Slide berikutnya. Untuk yang pertama adalah jika Anda ingin membangun rumah sendiri, pemirsa, maka Anda juga bisa dikenakan pajak. Tetapi ini ada beberapa catatannya. Jika Anda membangun rumah baru dan atau perluasan bangunan yang lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha. Kemudian kalau Anda membangun rumah yang luas bangunannya ini paling sedikit 200 meter persegi, barulah Anda dikenakan pajak. Jika luasan bangunannya adalah di bawah 200 meter persegi, maka Anda tidak akan dikenakan pajak. Berikutnya, untuk komoditas LPG, ini juga akan mengalami atau terkena pajak, namun untuk LPG subsidi 3 kg, ini pajaknya akan dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan untuk LPG non-subsidi, pajaknya akan dibayar oleh pembeli. Berikutnya adalah tembakau, pemirsa. Hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen maupun di luar negeri oleh importir ini akan dikenai pajak pertambahan nilai. Jika pajak pertambahan nilai tembakau impor ini sudah dilunasi, maka tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai impor. Berikutnya adalah barang hasil pertanian tertentu. Ada sedikitnya 41 komoditi, beberapa di antaranya ini seperti kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, dan juga tanaman hias ini akan dikenakan pajak. Jika Anda ingin melihat rincinya, detailnya, Anda bisa melihat regulasi yang mengatur hal ini. Berikutnya adalah transaksi kendaraan bermotor bekas, pemirsa. Ini akan dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 1,1% dari harga jual per tanggal 1 April 2022. Ini berarti sudah berjalan. Berikutnya, apa saja yang terkena pajak? Adalah pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Ada yang dibayarkan oleh pemerintah, untuk yang ditanggung oleh pemerintah, ada juga yang dibayarkan oleh pembeli. Kemudian pemirsa, yang ditanggung atau yang dikenakan pajak adalah transaksi perdagangan aset kripto. Ini yang juga atau yang kena pajak pertambahan nilai adalah aset kripto oleh penjual, jasa penyediaan sarana elektronik, dan juga jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto. Berikutnya adalah jasa agen asuransi, pialang reasuransi, ini juga akan dikenakan pajak. Berikutnya adalah teknologi finansial atau yang seringkali kita dengar dengan sebutan fintech atau financial technology. Pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam ini akan dikenakan pajak. Berikutnya adalah jasa kena pajak tertentu. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah pengiriman paket di bidang pos. Kemudian jasa perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi,
Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah, ini berarti ada kemungkinan untuk biaya haji juga akan mengalami kenaikan. Kemudian jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan juga program loyalitas dan penghargaan pelanggan. Berikutnya kita akan melihat 3 sektor lagi yang akan terkena pajak. Nah, yang pertama adalah barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar Indonesia melalui perdagangan dengan sistem elektronik. Ini yang perlu digarisbawahi. Berikutnya adalah makanan minuman yang disediakan oleh hotel, oleh restoran, warung atau sejenisnya, dan juga pengusaha catering. Dan yang terakhir adalah jasa kesenian, hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, dan juga catering itu sendiri. Jadi tidak hanya makanannya, tetapi jasa cateringnya ini juga akan dikenakan pajak. Pemirsa, tadi saya sempat singgung untuk teknologi finansial atau financial technology yang juga terkena pajak sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara di tengah keterpurukan setelah sempat terpuruk ya, setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian jumlah pengguna teknologi finansial di Indonesia. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Saya mengambil data dari berbagai sumber dan semuanya kompak mengatakan bahwa pengguna atau jumlah pengguna teknologi finansial di Indonesia ini nomor 3 terbanyak di dunia. Jumlah ini bahkan mengalahkan, posisi kita mengalahkan Rusia yang di nomor 4 dan juga di Amerika di nomor 5. Nah, sebanyak atau jumlah pengguna fintech di Indonesia mayoritas menggunakan untuk aplikasi jasa keuangan dengan persentase 40,9%, kemudian untuk pinjaman online 35,7%, perbankan konvensional 13,9%, dan juga sebanyak 9,5% ini untuk menggunakan aplikasi investasi. Kita ingat di awal kasus Binomo, kemudian yang menjerat Indra Kents, kemudian Doni Salmanan, mereka pamer harta begitu ya di media sosial. Sempat kita ingat di situ statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, kita akan lihat bersama. Kita akan ingat kembali pernyataan Sri Mulyani. Kami senang kalau di medsos ada yang pamer mengenai account number. Account saya paling gede. Begitu ada yang pamer, saya punya beberapa miliar. Salah satu petugas pajak kami bilang, ya nanti kita datangilah. Jadi hati-hati kalau Anda terlalu sering pamer kekayaan, pamer harta, Bu Sri Mulyani dan pasukannya siap mengintai Anda untuk mengenai pajak dari kekayaan Anda. Terakhir pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kalau kita merasa angka 15,7% ini sudah terlampau tinggi, mari kita lihat ada beberapa negara yang ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pantai Gading misalnya. Pantai Gading ini rasio pajaknya sampai dengan angka 60%. Kemudian Finlandia 56,95%, Jepang 55,97%, Denmark dan juga Austria ini sama-sama berada di kisaran angka 55%. Kemudian Swedia, Aruba, Belgia, Israel, Slovenia ini semuanya berada, maksud saya di Swedia dan Aruba ini ada di angka 52%, kemudian Belgia, Israel, dan Slovenia ini ada di angka 50% untuk rasio pajaknya. Itulah pemirsa sedikit seputar perpajakan di Indonesia yang sedang diupayakan untuk jadi salah satu tonggak pemulihan ekonomi nasional setelah sempat tergerus akibat pandemi COVID-19. Pemerintah terkesan masif mengenakan pajak di berbagai sektor demi mengamankan ekonomi negara. Namun, yang penting untuk diingat adalah pengenaan pajak haruslah proporsional sesuai dengan daya ekonomi masyarakat. Sementara demikian, at large untuk kali ini, Egan kembali ke Anda. Terima kasih atas informasinya, Ren Reksa.